Kan dana itu dari si RG. Ngapain orang tumpeng-tumpengan? Kalau untuk menghilangkan kepanikan itu bilang aja untuk menghilangkan kepanikan itu. Makanya itu pertumpungan mungkin ya. Aku nggak tahu nih PH Niki preskor ke belum ya. Mana handphone saya? Iya, itu aja diperiksa rekeningnya berasal dari manakah uang tersebut gitu. Alirannya kemana aja gitu kan. Terus tahu. Tapi kalau menurut aku kayaknya PT-PT sih uang tersebut. Menurut aku ya. Kalian kan fans Niki. Udah tahu dong. Kalau misalkan banding, itu kan bisa aja. Kasasi masih ada, PK masih ada, kalau nggak salah itu. Tenang, kan sudah saya bilang dari awal, waktu masih proses sidang Niki itu kan, perjalanan Niki ini masih panjang. Perjalanan Niki ini masih panjang sampai tahun depan. Tenang aja, pasti. Kalau Niki tetap di dalamnya nggak masalah. Fans Niki banyak. Tahu kok fans Niki apa yang fans Niki ini lakuin. Beli aja produknya, kelar cerita. Tetap kalian dukung aja Niki itu. Nah, kasih semangat pada pengacara Niki, Bang Fahmi, dan pengacara lainnya. Di luar dari pengacara Niki, nggak usah. Kalau hanya konsultasi edukasi hukum nggak masalah. Tapi kalau udah ada menjerumus ke donasi, ke yang ngumpul-ngumpul KTP, pokoknya ada duit lah ya kan ya, mengatasnamakan itu mending tidak usah ikut-ikutan. Iya, hindari jangan demo, jangan apa segala macamnya, hindari itu untuk demi Niki, fans kalian, fans kita maksud saya, hindari itu. Karena kan kalian sudah tahu ada beberapa orang yang memanfaatkan kasus Niki ini untuk mencari keuntungan pribadi, yaitu untuk mendapatkan koin, donasi, itu. Yang jelas, sekalian tahu, Niki ini artis, bukan orang biasa. Itu aja. Bukan kasus-kasus yang viral seperti Pina Cirebon, seperti Agus Nopi, bukan. Intinya hindari kalau masalah duit. Di perkomalan, hindari masalah duit di perkomalan. Apalagi kalau mengatasnamakan Niki, hindari itu. Ya tidak, ya kalian sendiri yang akan menerima resikonya nanti. Kalian dibodohin, ditipu, segala macam, itu sudah resiko kalian. Jadi resahkan. Datanglah pesan itu, hancurkan lah deh, permanenkan ini, ledakkanlah handphone ini deh. Iya bang, benar kata Ed, bangkrutkan, udah selesai, kelar cerita, gak usah beli produknya, selesai, gak usah lihat kontennya, gak usah lihat dia live, yang lihat dia live cuman buzzer-buzzernya aja. Yang CEO itu kan buzzer-buzzernya aja yang kebanyakan. Iya, banyak diuntungkan kan.
Apalagi yang lebih banyak diuntungkan lagi ada lagi topeng, memasang topeng seolah-olah fans Nicky garis keras, padahal mencari ininya. Nah, tahu aku, makanya kebongkar kan sepanjang perjalanan di kasus Nicky ini, udah kebongkar kan topeng-topeng mereka itu. Kalian tahu sendirilah. Banjar tuh melengah nih katanya. Apa Bang Bayu? Iya, masih banyak produk yang murah lagi. Banyak produk lain aja. Markus, yes. Tambah untung Markus. Markus. Makin nggak bisa tidur karena kalau itu kan 6 tahun dikabulkan, misalkan tuh ya, 6 tahun dikabulkan artinya mengiyakan Nicky ikut serta melakukan tindakan TPPU yang artinya sudah pasti RG kena. RG kena itu karena uang tersebut berasal dari RG. Nggak bisa tidur lah orang itu. Apa nggak mengeluarkan uang lagi itu untuk supaya prosesnya diperlambat atau gimana, nggak tahu lah ya kan ya. Uang lagi katanya. Jualan gua udah menurun, uang lagi. Apa nggak makin banyak itu utang di BCA? Jadi bisa harus diperiksa tuh nanti. Menyala 650 M. Menyala. Aku tuh dapat info gengs ya. Udah tahu sih, ada beberapa fans Nicky yang sudah tahu kalau jaksanya itu, kalau hakimnya itu perempuan. Tapi plot twistnya, yang awalnya itu tidak akan bertambah, hukuman Nicky tiba-tiba bertambah kan. Plot twistnya itu yang bikin orang-orang shock. Nah, dipikir tidak akan bertambah gitu. Melainkan tetap aja tuh hukumannya tetap 4 tahun berapa gitu kan kemarin. Ternyata bertambah tuh plot twistnya yang membagongkan. Ngeri. Yang jelas kalian bisa menilai betapa mengerikan. Susah jadi orang baik di negeri ini, susah. Jadi orang jujur pun susah. Negeri ini guys. Artinya kalau mau aman ikut sertalah kau deh. Itu aja. Kalau tahu Nicky dihukum kayak gitu, mending Nicky korupsi aja sekalian, ya kan? Triliunan, kelar cerita 6 tahun, ya kan? Orang korupsi triliunan aja tuh, 300 triliun kemarin itu kan, 6 tahun 5 bulan. Capek lah. Konoha. Yang jelas, saya tidak langsung memasarkan kalau kalian ingin menang dalam berkasus, ya. Iya, saya seperti iklan aja nih ya.
Anda ingin merebut harta orang, Anda ingin menjebak orang, atau Anda ingin merebut suami orang. Pakai JPU Home solusinya. Ingin menang dalam berkasus, Markus solusinya. Produksi Konimex. Baca turun pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi Nedol. Ya kan? Udah tahu kalian kan? Kalau mau menang dalam berkasus, gunakanlah Markus, ya kan? Kalau mau menang dalam persidangan, Donna and the Gang solusinya. Produksi JPU Home. Iya kan? Nah, udah gitu aja. Kelar cerita. Bener ya? Tanpa disadari sudah memasarkan tuh. Oh nanti nih mafia-mafia lain bakalan ini makanya nih. Wah kemarin itu siapa sih kemarin jaksanya? Oh itu ya. Nanti pakai itu aja. Pasti menang. Apalagi nih kita kan nggak kesorot nih. Bukan artis misalkan nih. Kita bukan artis nih ya. Ah pasti menang itu. Menang pasti. Yakin aku. Jadi kalau kalian terlibat dalam kasus terlibat dalam kasus corruption atau something, atau misalkan tidak sengaja membunuh orang, ya misalkan, oh gunakanlah Donna Home solusinya. Ingin menjebak orang, Markus solusinya. Donna Home aja ya, si Donna Home itu aja kasus terenggiling aja yang sudah merugikan rakyat sebenarnya. Hukumannya cuman dendanya cuma 20 juta. Iya kan kalau nggak salah kemarin. Itu aja sudah rekam jejaknya nggak baik. Tapi kalau kalian ingin bermain kotor, Donna Home solusinya. Ingin merebut tanah orang, ingin merebut harta orang, Markus dan Donna Home solusinya. Produksi Konimex. Kelar cerita, ya kan? Udah masuklah permasalahannya itu. Jadi saya ingatkan, kalau kalian ingin bermain kotor, calling Donna Home. Ingin menang dalam berkasus dan prosesnya cepat, dan ingin menjebloskan itu tidak sampai 1 bulan, oh, Markus solusinya. Niki kan dipenjarakan gak sampai 1 bulan udah keborgol kan Niki ya. Nah, Markus solusinya. Ya kan? Itu aja udah. Pakailah itu, kelar. Oh ya itu, Ci, kok ngeri kali si Ci ini ngetiknya. Masa sih? Iya kan? Udah jalan kok laporan Niki yang di KPK. Tenang. Banyak Niki ini ngelaporin. Jadi siapkan uangmu. Semakin banyak uangmu, semakin lancar urusanmu. Itu kata Niki. Habiskanlah uangmu itu deh. Tuntutan masih banyak menantimu ya kan? Nah, PT-PT lah kalian. Ya kan? Oh ngeri kali si bunga ini. Masa sih?
Kamu tahu dari siapa, Bunga? Iya, sebentar lagi bebas. Harusnya. Nggak apa-apa. Tuh. Banyak banget di sosmed di YT katanya. Pantes lah. Kalau memang itu ada, misalkan kalau memang itu ada, tahulah aku. Banyak kok yang terlibat kalau sudah masalah narkocoy. Banyak orang-orang penting pun ada terlibat deh. Bahkan bagian dari kepolisian pun mungkin ada. Kemungkinan kalau memang itu ada, ya kan? Oh ya, ngeri kali. Ya, lantam kali. Tapi kalau sudah masalah itu memang ada orang-orang terlibat. Jangankan itu, seperti Juto the Doll pun ada orang-orang itu terlibat. Juto the Doll gitu, banyak. Makanya orang ini kan bersatu supaya mereka ini menjalankan bisnis mereka, bisnis kotor mereka ini lancar. Karena itu suatu ancaman. Kalau sudah, ngerti nggak sih? Panik sebenarnya orang ini, makanya ingin supaya Niki ini tetap di dalam sana. Apalagi yang dilaporkan Niki ini yang di KPK itu kan, itu sudah membuat mereka panik. Panik sebenarnya. Yang aku telaah ya, ini dari aku sendiri, kayak panik orang ini. Proses Niki, laporan Niki di KPK tuh jalan kok. Tapi kemungkinan menurut aku ada beberapa oknum-oknum yang memperlambat kasus ini. Yakin aku diperlambat. Nggak ada. Jadi tenang aja, tinggal tunggu aja gongnya. Tunggu gongnya. Itu aja. Panik, benar. Panik orang-orang ini. Yakin aku. Nggak ada. Iya. Karena kan ini ada, walaupun misalkan ada tadi narkocoy, Juto the Doll itu sudah pasti ada ya kan. Juto the Doll. Apalagi dengan Merkucoy. Panik orang-orang ini sumpah. Makanya tiga orang ini itu seperti Niki, Doktip, dan Dr. Oki. Target orang-orang itu yang ingin mereka jebloskan ke dalam sana, tiga orang ini. Karena kalau tidak ada si Doktip, tidak ada Dr. Oki, lancar semua. Tapi menurut aku, misalkan kalau tiga orang ini di dalam sana, netizen pintar kok, udah tahu, ya kan? Netizen udah pasti tahu dan pintar memilih produk skincare yang mana yang berbahaya, yang mana tidak, gitu. Iya, mulut Niki udah nggak bisa lagi direm. Satu-satu pokoknya. Yakin aku. Padahal baru juga. Yakin aku. Jadi tenang aja. Sampai tahun depan deh. Perjalanan Niki ini panjang.
cerita di kasus Niki ini panjang, banyak lah nanti yang akan terbongkar satu-satu. Kayak mana tanggapan abang tentang banding yang naik? Yang banding itu kan, itu banding jaksa, bukan Niki. Fine-fine aja menurut aku sih. Karena kalau mengikuti alur 6 tahun itu, dan itu disetujui 6 tahun, ya. Dalam pembacaan itu, Niki turut serta melakukan tindakan TPPU. Yang jelas, RG juga harus diperiksa. Tuh. Biarpun lama, iya benar Bunga. Yang jelas RG diperiksa. Kalau menurut kalian itu bukan dari jaksa, dan itu menurut kalian itu dari Niki, hasil banding itu, ya, RG harus diperiksa. Harus telusuri kemana aja aliran dana itu. Justru yang makin berat adalah yang ngasih modal. Yang makin berat ini yang ngasih modal. Kan itu sudah dijelaskan sama waktu di sidang ahli TPPU, kalau nggak salah, ahli apa itu kemarin itu. Yang makin berat itu malah RG-nya, karena dia yang ngasih modal. Kelar cerita. Iya kan? Iya, benar Dika. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tidak mungkin ada tindakan TPPU kalau tidak ada aliran dana. Dananya dari mana sudah jelas dari sana, dari RG. Nah, yang paling berat hukumannya adalah orang tersebut. Karena dialah yang menyediakan dana tersebut. Itu menurut aku ya. Masa sih? Ini ada nih pendukungnya RG, Michael Andrean. Tapi masih bagus. Kalau Mujahidin tadi itu kayak apa ya, barbar banget sih Mujahidin itu. Duit dia, duit siapa? Maksudnya itu. Iya. Harusnya kalian kecewa. Yang kecewa itu harusnya kalian, kenapa RG itu nggak ditangkap? Kenapa pihak BPOM tutup mata? Padahal mereka sendiri yang merilis produk itu memang tidak seharusnya diperjualbelikan. Tidak diedarkan kan. Tapi kenapa setelah pas sudah itu tiba-tiba RG itu diundang? Itu seperti apa ya? Ada something yang janggal. Why? Gitu. What happened? Bahkan diminta, pihak BPOM itu diminta hadir persidangan pun menolak. Statement pertama dia akan hadir kalau dipanggil. Statement kedua setelah dipanggil dia menolak. Dorong-dorongan. Oh itu harusnya hakimnya. Tidak ada, harusnya itu tidak ada hakim yang ingin menyuruh itu. Kan sudah haknya tidak ada haknya hakim, pokoknya tidak ada haknya hakim untuk menyuruh BPOM itu harus hadir persidangan. Gak ada haknya dia.
Bukan, nggak ada haknya hakim, nggak ada. Kejadian itu dorong-dorongan. Harusnya ini nih yang nyuruh, harusnya ini nih yang nyuruh, dorong-dorongan. Jadi nggak usah, tenang aja pokoknya. Nggak apa-apa kok Niki di dalam sana. Ingin menghukum dengan tangan kalian sendiri, misalkan si RG ini, kalian ingin menghukum RG ini dengan tangan kalian sendiri, yaitu gak usah beli produknya, gak usah lihat dia live, kelar cerita. Miskin. Aku sampai sekarang tuh yakin guys ya, hukum netizen itu lebih parah daripada hukum di penjara. Yang jelas RG harus diperiksa. Harus diperiksa, dan itu yakin aku lebih berat hukumannya daripada Niki. Karena dia yang penyedia dana tersebut. Tidak ada tindakan TPPU kalau tidak ada yang ngasih dana. Dananya dari siapa? Simpulkan sendiri. Iya kan? Kita ingin melakukan TPPU kalau tidak ada dananya gimana? Dikasihlah mungkin sama CRG. Nah, terjadilah mungkin tindakan TPPU. Kelar cerita. Hukumannya lebih berat daripada Diki karena dia menyediakan modal. Tiba-tiba banding ada TPPU. Iya, penuh surat, aneh ya. Bingung aku sama kasus Niki ini. Makanya Niki ini, ya kayak kalau menurut aku pribadi, Niki dihukum dengan kasus yang tidak jelas. Tidak jelas, benar. Gak jelas hukum Niki ini. Yes, bunga. Bunga ini lantam kali ya si bunga ini. Lantam loh bunga ini. Siapa bunga ini tersebut ya? Coba aku cek. Kok tahu kali orang ini kan? Kakak di Polo main MK katanya. Gak tahu aku. Mau dibilang Hotman, dibilang siapa kek, yang jelas Hotman pasti tahu hukum Niki ini sudah dikondisikan. Biarpun Hotman jadi pengacara Niki kan udah tahu siapa yang dibalik kasus Niki ini. Kita aja tahu ada orang-orang penting dibalik kasus Niki ini supaya Niki tetap di dalam dan bisnis kotor mereka ini lancar, sejahtera, berjalan. That's the point. Gas, tetap dukung Niki aja, kawal kasusnya guys ya. Tetap kita kawal kasusnya. Saya pun ikut akan mengawal kasusnya. Akan memantau bagaimana proses-prosesnya, ya kan. Intinya sampai tahun depan proses kasus Niki ini berjalan sampai tahun depan. Tenang aja. Apakah kamu CCTV Inara Wusli, katanya. Astaga. Yang
Jelas tadi fokusnya ya. RG harus diperiksa karena dia penyedia dana tersebut. Dia yang menyediakan dana itu, dan itu harus diperiksa aliran dananya, dari mana didapat. Karena saya yakin, karena dia yang menyediakan dana tersebut, pastilah hukumannya lebih berat daripada Niki. Kalaupun ringan, ada something. Karena ini aja sudah bisa aku nilai ada something yang bermain in the behind scene. Itu aja. Kalian tahu kasusnya. Ikuti aja lalu mereka itu. Yakin aku masuk RG. Iya. A hero always wins in the end. Iya, jagoan itu menangnya di akhir. Di semua alur cerita, film per film, semua jagoan, peran utama itu menangnya di akhir. Tanglah bahasa-bahasa ini kan. Siang semua aku baru selesai meeting and lihat berita, masih bisa kasasikan. Yes, masih bisa. Itu kan dihukum 6 tahun tadi Kasampera, karena dinilai dari orang itu Niki ikut serta melakukan tindakan TPPU. Ikut serta. Kalau kita ikuti dengan alur ikut sertanya, berarti anggap aja itu iya. Dananya dari siapa? Dari RG. RG juga harus diperiksa. Tuh. RG juga harus diperiksa itu. Udahlah itu fix. Karena tidak ada tindakan TPPU kalau tidak ada penyedia dananya. Ya kan, tidak ada penyalur dana. Dananya kan misalnya dari dananya kan itu dari si RG. Udahlah masuk RG itu. Malah makin berat karena dia yang penyedia dananya. Kelar cerita. Tanya deh ke beberapa pengacara, kalian minta edukasi. Bagaimana tindakan TPPU ini terjadi kalau tidak ada dana? Dari mana dana tersebut? Ya dari RG lah. Nambah lagi tuh laporan tuh mungkin. Dananya kan dari situ. Nambah pening lagi malah RG ini. Ada lagi laporan ini kan. Bolak baliklah lagi RG ini. Udah jualan gak laku-laku kan. Udah jualan gak laku-laku. Tuntutan banyak top up ini kan. Gak pening pala RG ini. Kalau pening sih. Untungnya kau jualan itu dibantu dengan anak buahmu. Coba kalau kau sendiri yang jualan, pening lah, ya kan? Iya, makanya suarakan terus. Kalian tag Pak Jokowi, Pak Prabowo, tag aja Pak Prabowo.
biasa aja itu. Gak usah merinding, biasa aja. Masih ada kasasi. Masih ada kasasi, tenang. Kami membantu kan bisa minta tolong. Raffi Ahmad maksudnya. Mail aku nggak tahu. Bayangin kalian yang bully Aminiki, coba kalian di posisi beliau, bisa nggak kalian sekuat itu? Makanya saya belajar dari Niki, dibully pun Niki tetap kuat, dipitnah bagaimanapun tetap kuat. Tidak ada mati-matian, oh, si Niki ini klarifikasi cukup sekali, kelar cerita. Itulah. Dan apa yang terjadi di Komal-Komal tentang fitnah-fitnahan terhadap fans Niki. Gitu, harusnya belajar dari Niki. Kalian kan tahu Niki bagaimana dia dipitnah segala macamnya. Dia cuma klarifikasi sekali kelar cerita. Tapi ada beberapa orang-orang Komal ini nggak bisa sebut nama sedikit, klarifikasi mati-matian dari Komal ke Komal. Artis lu. Saya jadi fitnah santai. Kalau kau dipitnah itu merasa kata-kata itu adalah fitnahan bagi dirimu, kenapa kau panik? Santai dong. Yang saya lakukan yang kemarin itu kan, kalau orang itu klarifikasi, kalau orang itu panik ya, karena kalau orang itu tidak merasa apa yang saya ungkapin kemarin itu kan, kenapa orang itu klarifikasi ke room sana sini dan meminta saya itu klarifikasi juga? Paniklah orang itu. Ambil di situ ya aja. Saya aja santai. Saya aja santai di situ. Orang itu klarifikasi dari koma ke koma. Untuk apa? Kalau itu tidak benar, santailah. Saya aja santai. Ini yang terjadi di perkomalan. Tidak bisa disebut nama sedikit. Langsung klarifikasi. Langsung gini-gini. Artis lu. Seterkenal apa sih? Tiba-tiba nama baik. Dikit-dikit LP. Mang masuk. Iya, kalau tidak benar bodo amat. Ya saya bodo amat lah. Cukup saya sekali klarifikasi, udah. Habis cerita. Iya kan? Tuh bang lo, cantik lo. Klarifikasi dari koma ke koma. Hanya untuk mencari dukungan. Playing victim, ya kan? Tiba-tiba ada yang minta maaf. Nggak bisa. Biarkan orang itu berkoar-koar lagi, jangan digoreng, biarkan dia asik dengan dunia halunya sendiri, orang itu. Saya aja nggak mau nanggepin sampah-sampahnya Tubang itu, saya nggak mau nanggepin. Kemarin saya dikata-katakan segala macam, minta dem orang minta member gym, yang namanya saya sudah ada banyak followers, bagaimana saya bisa melakukan hal itu? Ya kan tolol. Kecuali saya seperti mereka,
Mohon maaf nih, mereka ini kan nggak terkenal, tidak memiliki banyak followers, ya, tidak memiliki banyak followers. Wajar mereka melakukan hal itu seperti rekam jejak mereka yang sudah melakukan penipuan, ya kan ya, rekam jejaknya udah troublemaker, wajar. Iya, karena mereka ingin buat naikin nama. Supaya apa? Gila-gila followers, gila-gila koin. Hanya untuk itu yang sekarang terjadi di Perkomalan. Makanya saya ngerti Mambel tidak mau ngeladenin karena apa? Ya kemarin itu karena buat apa ngeladenin orang-orang yang tidak ada engagementnya sama sekali. Cukup sekali klarifikasi, kelar cerita. Udah. Tapi untuk si Tubang, si Jenglot Pirang Tua Bangkai itu, itulah dalangnya. Jadi, tunggu aja nanti gebrakannya. Ini berapa sih penontonnya? 91. Yang jelas, nih ya, ada rumahnya yang dekat pasar, masuk gang. Gang itu bisa masuk, mobil pun bisa masuk di gang itu. Mobil bisa masuk. Di halaman rumah itu bisa parkir satu mobil. Rumahnya kecil. Mobil dan kantor itu jadi satu. Kantornya ada baliho atau spandek ya, spandek. Yang tulisan apa ya, dari itu aja nama kantornya. Palit. Palit. That's the point. Dekat pasar. Pasar apakah itu? Rumah dan kantor itu jadi satu. Di situ kantornya di situ, rumahnya di situ juga. Di halaman rumah cuma bisa parkir satu mobil. Dan kemana-mana orang itu bawa BBKB. Mungkin untuk dijadikan suatu untuk merista diri atau merendah diri. Aku kalau enggak, atau ini supaya, ini kemungkinan ya, pinjam duit dong nih. Ini BPKB gua. Nih, lo pegang, mungkin lo pegang, gue pinjam segini-segini mungkin, nggak tahu. Yang jelas, titik lokasi rumah tersebut. Palit. Halo, halo. Ada sesuatu yang akan datang bertubi-tubi, bolak-balik lah itu. Dapat dong, udah lama aku telusurin itu. Pasti bakalan ada nih komal-komalan lagi, dan akan ngata-ngatain saya lagi. Kalau saya mah santai, selagi itu tidak benar. Ngapain saya panik? Apalagi orang yang berhadapan kemarin sama saya itu jongos-jongosnya yang mempunyai track record yang parah, tipu menipu. Makan aja sulit deh. Untuk makan sendiri aja sulit orang itu. Makanya saya ketawa orang-orang itu statement, katain saya apa segala macam. Gak usah merasa paling tercyber. Kalau kau cuman dapat data saya itu cuma di sosial media saya sendiri, yaitu Facebook. Kau apulah konten saya di Instagram, tolil. Kayak gitu bilang cyber. No, itu bukan cyber.
Sudah tadi saya bahas NM. Jadi intinya tadi bahas Niki, yang saya bahas nih tadi ya, Niki, nah ingat nih lagi nih. Kalau mengikuti alur cerita orang itu, Niki diponis ditambahi 2 tahun kan, jadi 6 tahun kan. Atas dasar Niki turut serta melakukan tindakan TPPU. Berarti uang itu tadi tidak ada tidak ada tindakan TPPU kalau tidak ada uang. Siapa yang mengalirkan uang ini ke Niki? Ya, itulah orangnya. Berarti RG juga harus diperiksa. Udah, periksalah RG itu. Kelar cerita. Masuk dia. Bahkan hukumannya kemungkinan RG yang lebih besar. Lebih besar hukumannya daripada Niki. Karena dia adalah salah satu orang yang menyediakan dana tersebut. Udah. RG juga harus kena, benar, Pak Sampera. RG harus kena. Dia yang menyediakan dananya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Udah itu aja. Tunggu ya, lagi azan ini. Makanya kalian harus kawal terus, kalian harus suarakan terus supaya RG ini bisa diperiksa. Karena aliran dananya itu dari RG. Kalian mau ketik-ketik aja dulu ya, lagi azan nih. Aja sih, jika kalian kawal, kalian suarakan, RG juga harus diperiksa. Udah. Aliran dana itu dari RG. Dan itu harus telusuri. Dana ini dialirkan ke RG ini kemana-mana aja kan? Harus. Gak usah berkecil apa ya, sedih kalian NM diponis 6 tahun. Gak apa-apa, santai. Yang harus kalian kawal sekarang, RG harus diperiksa. Karena dia yang mendanai tindakan yang katanya itu tindakan turut serta melakukan tindakan TPPU. Gitu. Iya, jangan sedih, perjuangan masih panjang. Makanya aku bilang, gengs ya, dari awal waktu persidangan Niki, proses Niki ini sampai tahun depan, panjang dia. Masih panjang perjalanan Niki ini. Yang dihadapin ini bukan orang-orang biasa. RG ini hanya senjata, tapi orang-orang penting ini yang membantu. Membantu proses-proses untuk memperlambat dan untuk mempercepat senjata-senjata mereka ya. Gitu. Yang di belakang ini banyak deh. RG ini hanya senjata. Tapi kalau jadi RG juga harus diperiksa. Biasa aja itu. Hasil banding itu naik turun udah biasa. Masih ada hasasi. Kalaupun memang dihukum Niki, misalkan anggap dikurangkan, atau Niki tetap 6 tahun, RG harus diperiksa. Intinya itu, RG harus diperiksa. Dan RG harus masuk ke dalam juga. Kalau tidak, nggak jelas TPPU-nya itu berasal dari mana, ya kan? Kalau tidak diperiksa si RG ini dan tidak ditetapkan sebagai dananya dari RG, terus dari mana dananya? Think about it. Iya. Intinya itu, RG harus periksa karena dia yang mendanai
tindakan yang dibilang sama orang itu TPPU. Hukumnya bisa dibeli pakai, ya, perjalanan kasus Niki ini malah ada strategi pemasaran dan malah menguntungkan bagi pihak yang banyak pihak sana yang menguntungkan. Strategi mereka untuk memenjarakan Niki ini berhasil. Saya tidak langsung itu memasarkan sistem kerja mereka ini kepada orang-orang mungkin mafia-mafia, para koruptor itu nanti bakalan bisa nih orang-orang ini dipakai, jaksa-jaksa ini, Markus ini bakalan bisa dipakai. Harus berpikir dari situ. Banyak nanti yang akan pakai mereka itu. Jadi untuk apa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya itu sudah tidak berlaku lagi sih. Itu aja, sudah tidak berlaku lagi. Kalau mau adil, duit dulu, baru adil. Jadi, jika kalian ingin merebut harta orang, ingin menjebak orang, dan ingin memasukkan orang dalam tempo nggak sampai 1 bulan, pakai Markus, pakai Donna and the Gang. Kelar cerita, menang lah kalian. Udah, gampang kan? Itu aja. Lo lihat tuh, Niki yang 6 tahun Niki yang diponis 6 tahun, malah buzzernya kepanasan. Buzzer itu, padahal tenang loh di sini kan, tenang loh fans Niki di sini. Kok malah di sana yang kepanasan? Ada apa sih sebenarnya? Something's wrong. What happened to you? What happened? Yang jelas, RG harus diperiksa. Aliran dana yang katanya tindakan TPPU itu dari RG. Bahkan RG lah yang mendanai tindakan tersebut kan. Jadi, menurut saya itu pasti hukuman yang lebih berat itu adalah RG sendiri. Dia yang melaporkan, dia yang dihukum. Panas. Pening lah RG ini kan. Tambah lagi nih. Top up lagi. Jualan udah gak laku, jualan tas gak laku. Halo fake. Cuman ini kan, mau top up aku, penjualan menurun. Pening palaku ini katanya si RG mungkin ya. Gak bisa tidur kurasa RG ini, sedikit pikiran dia.
Pening nggak bisa tidur ya. Sian sih. Penjualan menurun. Bayar buzzer menuntut terus tuh. Bayar buzzer untuk like dia, nonton dia aja. Itu buzzernya itu kan dibayar tuh untuk menonton CRG ini live sambil jualan. Ala-ala check out, ala-ala komen, segala macam itu kan. Tiap bulan nambah terus tuh. Bayar lagi untuk meneruskan perbazaran itu kan. Pening pala deh. Ya CO 1-2 orang mungkin. 10. Makanya kemarin dijual murah. Ya biasanya harga itu melonjak tinggi kan. Tiba-tiba ada yang 30.000. Tiba-tiba jual tas harga 20.000. Sakit palaku deh. Karena apa? Tuntutan begitu banyak. Mobil Fortuner yang dipakai biasa buat di kantornya itu kan, kerjaannya itu udah terjual. Rumah sudah digadaikan. Bangkrut lah kau deh. Aku pun sakit palaku mikirkan mana masalah RG ini kan. Tuntutan top up itu ada terus kan. Gak tahu-tahu ini hujan ini cemana. What the hell? Basah ini jemuranku ini. Aman lah. Bentar guys ya. दूसरे निकल के जाओ से निसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा तुम गया सुनो निकल के ketiklah dek dulu ya, ntar saya bacakan. Yang aja bolak-balik katanya. Apa sih pek-pek ini? Bukan pek ya. निकली है दिल से ये दुआ. Hati-hatilah kau RG ya. Periksa loh kau RG. Hujan lagi. Tempat kalian hujan gak guys? Bisa kemana-mana ini aku. Hujan kayak cemini. Enak tidur ya segini. Sidoarjo hujan, di sini hujan juga guys. Mendung dari pagi. Siapa lagi ini? Kok banyak kali aku nonton bodong sih ya. Siapa
Pak Dinda ini? Maksudnya apa? Tanya sama saya. Jateng Pek itu nanya, emang menggatal kau? Apa katanya? Hah? Siapa yang menggatal? Oh, dia yang menggatal. Dia kan memang kayak gitu. Dia itu sering menggatal sama berondong-berondong. Padahal dia punya suami. And I don't know why. Ya sering menggatal. Track record itu banyak. Bisa kalian searching. Ada berondongnya itu. Kemarin itu yang sudah diajak bekerja sama untuk melakukan hal penipuan. Seperti di kasus yang sudah-sudah. You can check in your social media. Jam berapa sini? Jam 4. Jam 4. Oke.